Sebentar ya. Tab ya. Jadi ya minimal seminimal minimalnya ya antum cetaklah 10 nama riwayat ini. Antum cetak, ditaruh di dinding rumahnya. Atau kalau yang punya kekuatan hafalan, ya antum hafal. Jadi yang wajib dihafal itu apanya? Yang pertama adalah nama imamnya. Yang pertama adalah nama imamnya. Misalkan di sini urutannya adalah urutan Nafi al-Madani. Jadi yang antum hafal cukup Nafi al-Madani seperti itu. Ya, sini cukup. Lalu nama perawinya. Perawinya siapa? Cukup, nggak perlu nama aslinya. Ya, jadi biasanya kita menyebut dengan nama-nama panggilannya beliau. Misalkan riwayat Kolun, riwayat Warus. Jadi An-Nafi' dengan dua perawinya, Kolun dan Warus. Atau di sini Ibnu Katsir dengan dua perawinya, Al-Bazi dan Qombul. Sampai bawah. Sampai semuanya. Jadi minimal antum tahu. Antum tahu. Kenapa demikian? Karena nanti ketika kita talaki, antum akan paham bahwa mereka-mereka ini tidak akan disebutkan ya, kiroatnya siapa, misalkan perawinya siapa, tidak akan disebutkan. Coba kita cek ya. Nah, seperti inilah Al-Quran dengan jamak kiroat asyara. Nah, di sini nanti akan kami ajarkan ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kami ajarkan bagaimana cara menjamaknya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita di sini aja. Ya, di kata atau di ayat dalikal kita bulan roiba fihi dalil muttaqin. Ya, lihat ada tanda nomor satu di sini, berarti merujuk ke sini. Siapa yang membaca dalikal kitab la raiba fihi qalun wa ma'hul jami' qalun. Jadi hanya disebutkan perawinya saja. Ya, hanya disebutkan perawinya saja. Kalau kita tidak tahu ini perawi dari siapa, ya, maka akan susah ya mendalaminya lagi. Jadi minimal kita tahu bahwa qalun itu perawinya siapa? Perawinya dari Nafi al-Madani. Jadi dari Madinah. Ya, kalau seperti ini enak ya, Ibnu Katsir berarti ada Qombul dan Al-Bazi. Ya, jadi misalkan disebut Ibnu Katsir, siapa perawinya Ibnu Katsir? Ya, harus tahu ya Qombul dan Al-Bazi. As-Susi, Susi ini dari siapa? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan susah menghafal, ya, minimal dicetak ya. Lalu ketika talaki antum lihat aja. Jadi misalkan lagi membaca seperti itu, ya, misalkan lagi membaca, nah, ketika membaca, mantan. Nah, ketika membaca, lihat Ibnu Katsir. Tadi kan ada Ibnu Katsir. Siapa perawinya? Oh, Bazil Qombul. Atau Susi dicari. Ya, dilihat. Oh, Susi itu dari mana? Oh, dari sini. Jadi harus hafal ya. Kalau kami dulu harus hafal. Misalkan antum berat untuk menghafal ya dengan seperti ini, cukup dicetak saja. Dicetak, ditempel, dilihat. Oh, ini jadi kami berikan cara untuk mendalami qiraat asyara dengan metode jamak. Ya, jamak qiraat asyara. Jadi membacanya dengan langsung di jamak. Tenang saja ya, insya Allah tidak terlalu berat. Misalkan tadi Susi, Susi itu siapa? Dari mana? Jadi, oh ternyata dari Abu Amr. Ya, salah satu perawi dari Abu Amr. Jadi harus tahu. Kalau nggak tahu ya susah nanti ke depan. Jadi PR-nya ya kalau misalkan berat untuk menghafal, silakan dicetak. Jadi ketika talaki tinggal lihat aja. Oh ini dari sini. Oh ini dari sini. Oh ini perawinya ini. Ya. Oh ini nah, seperti itu. Selanjutnya mari kita cek sedikit ya. Apalagi yang harus kita dalami. Nah ini nama-nama yang ada di halaman ke berapa? 31. Ya, 31. Nah, ini penyebutan-penyebutan yang nanti akan keluar. Mungkin antum sering ya lihat di IG atau di Facebook.
Pengambilan sanad ashabus silah misalkan. Ashabus silah itu siapa? Apa itu ashabus silah? Ini ashabus silah itu orang-orang yang membaca mim jamaknya di silah. Misalkan ghairil maghdubi alaihimu. Jadi mim jamaknya di silah. Anzartahumu am lam tundirhumu. Humu. Jadi di silah mim jamaknya. Ya, jadi Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Qalun ini mereka membacanya dengan mim jamaknya di silah. Ada lagi yang ashabul ibdal, ibdalul hamzah, hamzahnya di ibdal. Ya, hamzah di ibdal. Jadi ada orang yang baca seperti ini. Kalau kita kan baca wa fil akhirah seperti itu ya. Jadi kalau waras baca bagaimana? Wa fil akhirah. Wa fila. Jadi dia tidak wafil tapi di ibdal. Wa fil akhirah. Wa fil akhir. Nah, itu bacaan dari orang-orang Madinah. Jadi harus tahu. Jadi nanti ada kadang-kadang disebutkan ya, misalkan Al-Haramain atau Al-Haramiyun, orang-orang dari Haram. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Al-Makki siapa? Ibnu Katsir, semuanya ada di sini. Asyam, Ibnu Amir, Al-Kufiyun, dari Kufa siapa saja? Asim, Hamzah, Kisai, Khalful Ashir. Jadi harus tahu. PR-nya seperti itu ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 31 juga kalau bisa dicetak. Jadi ketika talaki, antum cukup lihat aja. Misalkan di situ ada tulisannya Syam, bacanya seperti ini. Maka antum tahu siapa saja orang-orangnya. Contohnya seperti ini. Ya, kita bahas mulahadhat tidak terlalu banyak ya. Karena hari ini hari Sabtu, harusnya kita kemarin masuknya karena anak sedang berhalangan. Hari ini juga banyak teman-teman yang tidak bisa masuk ya. Jadi insya Allah kita bahas detail di pertemuan selanjutnya. Misalkan seperti ini ya, jumlah daripada surah Al-Fatihah, ya, sepakat bahwa berapa ya, sabah ayatin, inda jamil qura. Ada 7 ayat. Seluruh ulama yang 10 kiroat tadi, ya, dari Nafi' sampai yang ke-10, itu sepakat bahwa jumlah Al-Fatihah itu ada 7. Ya. Mereka semua sepakat bahwa jumlah Al-Fatihah ada 7. Nah, lihat di sini. Antum akan menemui tadi ya penyebutan-penyebutan. Di sini orang-orang Madinah, orang-orang Basro, orang-orang Syam. Kalau antum nggak tahu siapa yang dari Madinah siapa, ya, dari Basro ini siapa, dari Syam ini siapa, susah nanti. Jadi harus tahu ya dari Mekah ini siapa, dari Kufa ini siapa saja. Kadang nggak disebutkan namanya, hanya disebutkan dari asalnya. Ya, jadi sedikitlah kita bahas ya yang nomor satu. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7. Akan tetapi orang-orang dari Madinah, ya, dari Basra, dari Syam, mereka tidak menghitung al-basmalah min ayatiha daripada ayat pertama. Artinya basmalah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Akan tetapi mereka ya membaca suratul ladzina an'amta alaihim, ya itu ayat atau menjadi satu ayat. Kalau dihafaz kan digabung ya suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi jadi satu ayat. Kalau di teman-teman dari Madinah ya, dari Basra dan dari Syam, para alim ulama qura dari di sana, mereka suratul ladzina an'amta alaihim ini ayat ke-6. Ya, jadi ayat ke-6. Ayat ke-7-nya mana? Ghairil maghdubi alaihim. Ini ayat ke-7. Jadi dipisah. Ya, jadi kita tahu bahwa seluruh ulama sepakat dengan adanya 7 ayat surah Al-Fatihah. Tapi mereka tidak sepakat dengan Al-Basmalah ayat awal atau tidak. Sehingga kalau misalkan Al-Basmalah tidak menjadi ayat yang awal, maka hitungannya kan 6 ayat. Maka hitungan 6 ayat tadi yang di ayat Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ini dipecah menjadi 2. Ya, Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi ila akhirih ayat ke-7. Jadi
kita, saya sudah pernah bahas ya. Jadi wal tabasat alaihil maqasid. Jadi kalau misalkan kita itu mustolahnya ya. Mustolah itu seperti definisi yang kecil-kecilnya. Jadi untuk mendalami semua keilmuan itu ada mustolah-mustolahnya. Misalkan kiroat juga ada. Jadi minimal yang kita tahu ya apa? Nama-nama orang-orang, nama ulama dari asal-asalnya. Dari Madinah itu siapa saja. Dari Basra itu siapa saja. Dari Syam itu siapa saja. Kalau kita tidak mendalami itu, nanti bingung sendiri. Ya, otomatis nanti kita akan terjebak dalam kebingungan. Kenapa? Karena siapa dari Madinah? Ya kita nggak tahu. Ya, akhirnya semangat untuk mendalami keilmuannya berkurang karena terbatasnya keilmuan pemahaman tentang mustalah, tentang definisi-definisi, ya, tentang definisi-definisi. Ya, jadi saran saya silakan segera, yang dicetak alhamdulillah sudah bagus. Ya, silakan kalau ada rezeki ya Qurannya dibeli kalau ada rezeki. Kalau misalkan belum, silakan dicetak. Minimal misalkan hari ini talaki Al-Fatihah, ya silakan dicetak yang sudah diberikan. Ketika talaki, silakan dibuka di halaman-halaman yang tadi. Oh, ketika ada orang-orang dari Madinah, langsung dicek, dicek. Ya, siapa saya dari Madinah, misalkan. Jadi tidak bingung. Ya. Dari Madinah siapa saja? Nafi dan Abu Ja'far. Ya. Dari Mekah siapa? Ibnu Katsir. Dari Kufyun siapa? Asim, Hamzah, Kisai, Khalful Asyar. Ya, kira-kira seperti itu. Yaitu untuk ayat yang eh, pemahaman yang selanjutnya. Jadi selain antum menghafal atau mengetahui atau mencetak, ya, nama-nama kiroat, nama-nama ulamanya langsung dan beserta perawinya, selanjutnya adalah asal-asalnya mereka. Ya, asal-asalnya mereka, asalnya dari mana, penyebutannya mereka apa saja, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami akan memperlihatkan seperti inilah ya, jamak kiroat asyara. Jadi untuk mendalami qiraat asyara dahulunya sebelum para alim ulama menciptakan Al-Quran jamak seperti ini, orang-orang terbiasa menghafal yang namanya Syatibiyah dan Durra. Jadi matan Syatibiyah dan Ad-Durra. Baiknya sekarang itu sudah banyak Al-Quran qiraat asyara. Jadi antum misalkan lihat ada dijual qiraat asyara, apakah sama dengan qiraat ini berbeda? Jadi qiraat asyara yang saya tahu sedalam yang saya talaki kepada para masyayikh, yang paling mudah adalah qiraat asyara ini, yaitu Nurul Islam. Ya, dibanding yang lain-lainnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada urutan cara membacanya yang pertama. Ya, sudah ada urutan cara membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selain ada urutan cara membacanya, ya, yang kedua apa? Yang kedua antum sudah ada catatan kakinya di samping. Ya, bukan catatan kaki. Penjelasan siapa yang membaca seperti itu. Misalkan di sini nomor satu Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan bahwa qalun wa ma'ahul jami'. Imam Qalun dan wa ma'ul jami' ini artinya seluruh imam lainnya. Semua imam artinya membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim artinya sama, bacaan mereka sama. Jadi kita nggak perlu menelisik lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Qalun bagaimana cara membacanya atau imam ini bagaimana, tidak perlu. Jadi langsung diberitahu oleh penulisnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh a'immatul qura membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Kolun dan yang lainnya membaca dengan sama. Ya. Nah, nanti misalkan kita ketemu di ini. Nomor dua. Ya, di sini baru misalkan ada ketidaksepakatan dengan para alim ulama, maka mereka akan mendefinisi. Misalkan seperti ini ya. Yang baca Maliki. Ya, jadi mimnya ini ada tambahan alifnya. Jadi dibaca dua harokat. Maliki. Ada yang baca Maliki. Jadi, oh ini beda ya. Ada dua pendapat, maka ya disebutkan ulama-ulamanya. Kan enak. Disebutkan nama alim ulama. Ya, enak. Misalkan di sini lagi. Ihdinash siro pakai sod, pakai siro, pakai zoi, pakai zai. Sod zayan ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Sebutkan yang pakai shot siapa saja, ya. Yang pakai sin siapa saja, yang pakai shot zayan siapa saja, disebutkan. Jadi sangat-sangat mudah untuk orang-orang yang baru mau mendalami qiraat asy. Ustaz, apakah kami nanti harus menghafal Syatibiyah dan Duro? Ya, kalau punya kesempatan silakan dihafal. Ya. Jadi, Anda tidak mewajibkan. Kalau antum bisa menghafal Syatibiyah dan Duro, nanti Anda berikan sanad. Ya, kalau bisa, kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena kami dulu tidak seperti ini, ya kami langsung ke Al-Quran biasa, lalu menghafal Syatibiyah. Jadi kalau dalam Syatibiyah itu nanti dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bacanya bagaimana, Alhamdulillah Rabbil Alamin, bacanya bagaimana, ulama ini bagaimana, seperti itu. Jadi menelisik sendiri. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, susah, ya, terbatas. Tapi kalau seperti ini, insya Allah semua orang bisa baca. Jadi peserta sebelum antum itu semuanya sudah bisa baca Al-Fatihah dengan qiraat asyara dengan menjama'. Kenapa? Pertama sudah ada urutan cara membacanya. Ya, sudah ada urutan. Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana dan sebagainya. Yang selanjutnya sudah ada siapa saja imam-imam yang membaca seperti itu. Ya, makanya kami sangat menyarankan kalau punya rezeki lebih, ya ahsan antum ya belilah kitab Qiraat Asyara ini. Insya Allah selama 4 bulan ini, ya selain antum nanti akan belajar tentang Qiraat Asim, insya Allah akan juga memahami dan bisa mempraktekkan Al-Fatihah dengan Qiraat Asyara. Jadi sampai di sini saya menekankan lagi bahwa semangat terus, ya, semangat terus karena tidak banyak lagi hal-hal yang antum perlu bingungkan. Ya, jadi sudah kami berikan yang terbaik terkait tentang bagaimana cara membacanya. Jadi nggak perlu bingung, Ustaz, apakah saya harus bisa bahasa Arab misalkan dan lain sebagainya? Tidak perlu, karena kami akan syarah secara detail. Antum nanti tinggal apa namanya, tinggal membaca. Selanjutnya nanti ada ujiannya, ujiannya nanti ada yang praktek. Ya, pertama ujiannya praktek, antum harus bisa mempraktekkan seluruhnya. Yang kedua adalah ujian daripada tulis. Ya, jadi harus tahu nama-nama ulamanya. Misalkan kami tanya, misalkan ihdinas siratal mustaqim, yang menggunakan sin itu siapa saja. Jadi harus tahu. Oh, ternyata menggunakan sin itu Qombul dan Ruwais. Ya, seperti itu. Jadi nanti ujiannya seperti itu. Baru nanti akan dapat syahada. Untuk sanatnya Ustaz, apakah kami akan dapat sanad qiraat asyara Al-Fatihah? Untuk sanad asyaronya akan kami berikan setelah selesai 30 juz. Ya, jadi tidak langsung misalkan sudah selesai 4 bulan, selesai semester 1, ya Al-Fatihah selesai langsung dapat sanad. Tidak ya. Tidak begitu karena kita di sini akan menyelesaikan dengan 30 juz. Jadi sabar. Adapun yang akan langsung dapat sanad itu yang perkiraatnya insya Allah. Misalkan 4 bulan selesai kiraat Syu'bah, Hafiz, insya Allah kita akan langsung memberikan antum sanadnya. Sampai sini ada mau bertanya? Silakan Ustaz Beni. Ustaz izin bertanya, kalau kita menjadi imam, Ustaz, apakah kita wajib memberikan Ustaz, suara antum selain pecah agak kecil. Bisa lebih dekat lagi. Ustaz ini besar nggak? Nah, iya boleh. Oke. Nah, kalau kita jadi imam, apakah wajib kita memberitahu kepada jamaah bahwasanya kita baca ini riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Terus Baik. kalau kita nggak memberitahu, karena ini pernah pernah dengar bacaan imam ketika jadi makmum itu, dia tadi bacanya Maliki itu emaknya nggak ada nggak dipanjangkan kan. Nah kita sebagai makmum nih kadang kalau nggak imam tuh nggak ngasih tahu kita, ini bacanya salah ini. Terus kayak ihdinas kok dia pakai sin bukan pakai sod. Nah kita kadang akhirnya membatalkan sholat karena kita pengetahuan kita hanya satu riwayat, kita ngerasa ini kok bacanya salah-salah semua. Sedangkan imam itu nggak ngasih tahu bahwasanya dia bacanya pakai Hmm. riwayat ini. Itu gimana, Ustaz? Mohon. Baik. Baik. Baik, Ustaz Beni, untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, pertama karena ini di Indonesia, Ustaz, ya, di Indonesia, maka
kalau dalam syariatnya tidak ada kewajiban. Nah, secara umum dulu ya. Secara syariat tidak ada kewajiban untuk seseorang itu memberikan tahu bahwa saya sedang membaca seperti ini. Ya tidak ada kewajiban. Tapi ya hukum adat ya kita kembali kepada Indonesia yang hanya satu riwayat saja maka wajib diberitahu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti timbul kegaduhan. Nanti darul mafasid jadinya ya. Kita menghindari sesuatu yang fasad, sesuatu yang rusak. Misalkan rusak ini orang kita misalkan imamnya sholat, ya, misalkan imamnya sholat menggunakan ini kalau dia bisa menggunakan qiraat lain Ustaz ya. Misalkan yang seperti antum tadi sampaikan. Ustaz dia membacanya dengan qiraat kolun, mimnya pendek misalkan. Oke lah kita fokuskan saja misalkan dia benar-benar pakai kolun. Ya, artinya dia harus memberitahu kepada jamaahnya bahwa hari ini saya membaca dengan qiraat kolun. Kenapa? Karena kalau tidak seperti tadi ya kita memfaroko ya kita pasti menyendiri ah ini salah Al-Fatihahnya, dosa kan? Nggak sah sholat kita. Akhirnya timbullah zon dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau dia bisa kolon, kalau tidak, kalau yang kedua, kalau dia tidak bisa kolon itu berarti batal sholat antum kan? Sholat pakai sin itu bukan berarti Ustaz ternyata bisa pakai sin ya. Kenapa bisa pakai sin? Karena logatnya Ustaz, bukan disengaja pakai sin. Ya, bukan disengaja pakai sin. Karena kalau artinya sirot, antum lihat di kamus itu artinya kepiting. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami kepiting yang lurus. Kalau pakai sin. Tapi ini karena logatnya, jadi nggak bisa. Kalau di Indonesia kita sudah bisa membedakan sin dan sod. Jadi ada Hmm. di orang-orang Arab itu nggak bisa mengucapkan sod emang. Jadi ngucapnya pakai sin. Ada yang bahkan nggak bisa pakai sod, pakai sin, pakai sod zayan. Ihdina zirotol gitu. Iya, jadi itu tidak termasuk daripada menyalahi Al-Quran karena Rasulullah menurunkan untuk orang-orang ini pakainya sin karena nggak bisa pakai sod. Kalau kita bisa dengan bagus mengucapkan sod, mengucapkan sin, mengucapkan huruf-huruf lah seluruh huruf hijaiyah. Maka dia akan bermasalah. Misalkan dia pakai riwayat Asim, Hafiz lah yang seperti biasa ya, berarti sholatnya nggak sah. Maka ketika antum bermakmum dengan orang seperti ini, antum jadi guru kami pernah ya ketika di Jakarta di apa di IIQ ya namanya ya Institut Ilmu Quran itu ya di Jakarta. Jadi ada salah satu profesornya di sana. Ketika mengimami di Istiqlal dia pakai riwayat lain, pakai riwayat lain. Guru kami yang sudah bertalaki dengan bil goib sabuah pada masa itu langsung menjumpai beliau setelah sholat bertanya, Afwan, apakah antum membaca tadi antum membaca dengan riwayat apa? Untuk memastikan. Jadi memang harus kita pastikan. Apalagi misalkan antum ini kan sudah belajar nanti. Oh ternyata bisa pakai short, bisa pakai sin dan lain sebagainya. Tapi ada catatan. Antum harus pastikan dia pakai riwayat apa. Ya. Antum harus pastikan dia pakai riwayat apa. Jadi guru kamu memastikan antum pakai riwayat ini. Ternyata orang yang membaca tadi tidak pakai riwayat apapun. Dan dia berkata bahwa saya baca apa yang ada di kitab tafsir jalan lain katanya. Jadi dalam kitab tafsir jalan lain ada bacaan seperti ini. Nah itu nggak boleh. Ya, tidak ada sanad, tidak ada apa penisbatan kepada seorang aimatul qura. Wah, ini 30. sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu Sabeni. Jadi misalkan antum jadi imam, ahsan antum jelaskan dulu kepada para peserta bahwa imam makmumnya bahwa hari ini saya akan membaca dengan kiroat yang lain. Lalu misalkan Al-Fatihah, insya Allah yang paling mencolok daripada Imam Hafiz apa di situ. Misalkan antum pakai kolun wajah silah. Jadi antum sebutkan bahwa nanti di pada kisratul ladzina an'amta alaihim itu dibaca alaihimu. Ya. Yang kedua, mimnya tidak dibaca panjang, melainkan malik ya. Jadi Pendaftarnya orang-orang berangkat sudah tahu. 23 juta Ya, sebelum. jadi orang-orang sudah tahu. Jadi nanti tidak menimbulkan fitnah antara antum dan para makmum. Tinggal satu Seperti itu, bulan. Ustaz Beni. Baik, syukron Ustaz. Ya. Tempat tinggal satu Baik, bulan dan kalau jaminan gitu. perlengkapan rumah dan pribadi, seragam Ada lagi yang armada, lain? Ustaz kawat. Zulkarnain mau bertanya? Apa Ustaz mau tanya Ustaz Anas? Boleh, boleh. Nah, tadi yang kode angka satu tadi menunjukkan apa Ustaz? Yang Oke. sebelah sebelum Bismillah Nah, itu kan ada angka satu itu menunjukkan apa Ustaz? jadi Sama yang menunjukkan jadi menunjukkan bacaan yang dibaca oleh imam tersebut Ustaz. Jadi antum melihat di kanannya itu kan ada nomor satu,
Nomor Ya, satu misalkan terus. Bismillahirrahmanirrahim, antum lihat nomor satunya di situ. Hmm. Nah, antum lihat di kiri nomor satunya ada juga kan. Kolon. Jadi antara bacaan dan ulama yang baca seperti itu nomornya sama. Misalkan Bismillah nomor satu, antum tinggal cari di kiri yang nomor satu itu mana. Misalkan di situ kolun wa ma'ahul jami'i sudah berarti kolun dan ulama yang lainnya membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kompak seperti itu, Ustaz. Kalau sama yang angkanya 2 Ustaz, yang Maliki tadi berarti ada 2 wajah gitu atau gimana? Bentar ya, coba saya share dulu ya. Satu, dua, satu, dua. Ini nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya sebenarnya dibahasnya, Ustaz. Oh, Gimana nasi goreng sedikit berarti kalau ya. emang Gak apa-apa, teman-teman gak apa nggak biar kenal. antum ya biar antum punya giroh lagi. Ya, siap. Di sini misalkan tadi kan Ustaz tanya ya, nomor satu terus bagaimana Ustaz? Ya, antum lihat di Hmm. sini kolon. Jadi pokoknya kalau ada kalimat wa ma'ahul jami artinya semua ulama bacanya sepakat dengan kolon. Ustaz, kenapa kolon yang pertama kali disebutkan? Karena itu roti perwatibnya ya. Artinya urutannya ini dari para alim ulama, kolon ini yang pertama. Kolon waris daripada Imam Nafi Al-Madani. Jadi ya Dari hanya awal seperti itu itu aja. saja. Iya, jadi kolon karena dia nomor satu urutannya dari Oh, para nomor ulama. satu. Jadi dia mewakili seluruhnya, ya kira-kira seperti itu aja. Lalu misalkan Hmm. di sini antum baca Bismillahirrahmanirrahim, qaulun dan semuanya baca seperti itu berarti sudah cukup. Oke. Ayat selanjutnya Sama. Alhamdulillahirabbil alamin Hmm. sama berarti Ar-Rahmanirrahim semuanya sama. Di sini di Sama. kalimat Malik Yaumiddin antum lihat ini kodenya nomor satu kan? Oh, nomor satu. Maka antum lihat di sini yang nomor satu ini. Oh, berarti ulama yang Hmm. baca seperti ini di sini. Oh, ini ada wajah keduanya. Jadi nanti ada nomornya berarti di bawahnya, nomor satu dua gitu. Dua ya, dan antum lihat oh di sini ini ulama yang baca. Berarti ada 2 wajah gitu Ustaz ya kalau ini ya. Ya, Kalau ini ada dua wajah. Kalau ini ada tiga wajah. Nanti nomornya ada satu, wajah. dua, tiga. Wajah pertama Oh. yang dibaca seperti ini, wajah kedua yang seperti ini, wajah ketiga seperti ini. Oh, Ya, baik. nah, Berarti antum Siratal kan Ladina tahu, ada 5 itu tadi. iya. Jadi kan antum gini, Sat. Antum kan Hmm. tahu Syekh Ridho ya, tahu ya? Nah. Yang di Bekasi tahu? Di Bekasi Tahu, apa tahu, di tahu. Bogor ya? Nah, Iya, Pak. itu beliau tuh ada mempraktekkan di Ibnu Jazari kalau nggak salah, ada mempraktekkan Al-Fatihah Qiraat Asyarah. Nah, Hmm. beliau ada mempraktekkan Al-Fatihah Qiraat Asyarah. Antum lihat urutannya, pasti sama. Oh. Pasti sama. Ya bedanya apa? Hmm. Bedanya beliau ngafal Satibiyah. Kalau kita kan nggak perlu ngafal Satibiyah. Artinya nggak perlu ini bukan nggak wajib ya. Atau bukan tidak dianjurkan lah. Karena tetap menganjurkan. Ya, tapi kita sudah punya Al-Quran yang bisa menyerupai Syatibiyah tadi. Jadi para ulama sudah bersusah payah untuk membuat Al-Quran. Tinggal kita aja mau belajar atau tidak. Ya, seperti itu. Kenapa Ustadz harus kita misalkan harus ada anjuran untuk menghafal Syatibiyah biar ada dalilnya seperti itulah kira-kira. Misalkan gini, Maliki Yaumiddin, ya dalilnya apa dibaca Maliki Yaumiddin? Pakai Syatibiyah. Ya, disebutkanlah dalil Syatibiyahnya. Misalkan ro itu tebal ketika apa? Apa dalilnya? Ya dari itu Fathul Atfal atau Jazari seperti itu. Hanya seperti itu. Kalau sekarang kan kita sudah ada Al-Qur'annya. Jadi ya sudah enak. Sama seperti kita membaca riwayat Hafiz. Kan kita nggak perlu menghafal matan apa-apa. Ya, jadi kita ngafalnya langsung baca Quran aja. Hafiz ada Qurannya, ya udah kita baca ngafal. Misalkan hafalan Quran ya sudah setoran kan seperti itu. Tidak ada ngafal mutun. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim, Hafiz bacanya seperti ini nggak ada kan? Ya langsung aja. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah ada Al-Qur'annya. Kalau punya rezeki silakan dibeli. Ya ini saran anak. Seperti itu Ustaz, siapa tadi? Ustaz Dwi ya. Ya, baik. Ustaz, boleh Cukup Ustaz tanya Dwi? Ustaz? Boleh, boleh silakan. Eh, ini di antara yang imam ini Pak Ustaz, yang pertama atau yang tertuanya siapa nih Ustaz? Yang di antara yang kemarin kan ada 10 ya Ustaz ya. Ada 7 Nah, kemudian ada Zahdi ditambah 3. Nah, di antara yang 10 imam ini itu yang ibaratnya yang pertama atau yang tertua itu mana Ustaz? Nah, itu Ustaz bisa kalau yang jelas. pertama dan tertua semuanya sama. Jadi antum antum apa nih? Bacaannya Dari apa segi orangnya Ustaz? Kalau dari orangnya segi kebetulan kalau kalau bacaannya semuanya umurnya pasti sama karena dari Rasulullah langsung. Tapi oh kalau dari gitu. segi umur orangnya saya nggak memperdalami sampai sana Ustaz. Ya, Oh saya gitu. nggak memperdalami sampai sejarah dia kapan apa namanya eh, lahirnya. Tapi kalau antum tanya bacaannya siapa yang lebih tua, sama semuanya Ustaz. Karena Oh, iya ketika Mas. satu ayat turun, semuanya turun. Hmm, Ya, hmm, misalkan ya, ihdinas pakai sod ya. Ihdinas, ya, jadi kalau yang antum maksud Ustaz, yang mana dulu? Sod, apa sin, apa zai? Misalkan seperti itu yang antum maksud.
maka Ya betul. semuanya sama-sama turun pada satu Hmm, waktu. iya. Ya, pada satu waktu. Tapi kalau antum tanya tentang umurnya mereka, ini perlu kita lihat sejarahnya lagi ya. Tapi dalam dalam ilmu qiraat itu tidak terlalu di perdalam lah Ustaz. Karena kan kita Yang fokusnya ke bacaan-bacaan. Jadi kalau antum yang yang masih tanya, yang Ustaz, mana tadi duluan tanya. ini Ustaz? Pakai Hmm. sin, pakai sod atau pakai zai? Ya semuanya sama umurnya. Karena dari Ya, Rasulullah langsung. ya, ya. Itu yang saya tanya tadi saat itu. Ya, jadi kalau ternyata di sini ada. Kalau misalkan antum tanya seperti itu, tapi kalau antum tanya mana lebih tua, ya antum lihat aja di sejarah ulama-ulama qiraat nih. Ya, kita tidak bahas Urutannya itu sejarah. berarti. Ya, jadi kalau urutannya ini memang daripada ulama-ulama, ya mereka membagi urutan ini ya atas dasar apa? Tentunya atas dasar pengetahuan yang mereka dapati terus daripada Aimatul Qura itu. Tapi kita di sini tentang kiroatnya yang kita bahas. Ya. Maka kalau antum tanya bagaimana Ustaz, siapa duluan ini? Sod, sin, apa zai gitu ya. Sama, Hmm. semuanya Hmm. sama Ustaz. Karena Ya, ketika satu turun, ada sahabat-sahabat yang tidak bisa membaca dengan sin, pakai pakai zai, tidak bisa pakai sod dan lain sebagainya. hmm. Ya, insya Allah nanti kita akan memperdalam secara lebih lanjut lagi ya. Jadi Ana memang semester lalu kami membahas sejarahnya ya. Saya bahas sejarahnya panjang lebar tentang siapa itu Qaum dan lain sebagainya. Tapi ya di semester ini kita tidak perlu membahas sejarahnya karena kita masuk ke kiroatnya. Jadi artinya kita yang penting bisa prakteknya. Adapun sejarahnya antum bisa baca sendiri siapa itu Imam Nafi Al-Madani, bagaimana perjuangan beliau waktu kecil itu sudah banyak di yang berbahasa Indonesia. Cari aja sejarah ulama kiroat seperti itu. Terus untuk mendapatkan Qurannya ini di mana saat ini? PDF-nya apa aslinya? Yang aslinya saat. Yang aslinya ini kami pesannya dari Mesir, Ustaz. Jadi Ya. banyak sudah ada beberapa yang pesan di kami itu di Indonesia ini tidak ada. Ya, kami Nah, juga santri-santri kami juga dari Mesir. Kalau misalkan antum butuh bantuan untuk mendatangkan Al-Quran ini, nanti bisa chat admin. Ya, oh gitu. kalau punya rezeki tidak mewajibkan ya. Jadi jangan pusing untuk yang lain. Misalkan Ustaz saya belum punya uang, nggak apa-apa. Dari PDF-nya saja dicetak aja. Tapi kalau punya rezeki, cetakannya ini sangat-sangat bagus. Al-Qurannya sangat bagus, 4 jilid. Insya Allah nanti bisa datang ke rumah antum. Seperti itu. Oke, Ada lagi Sat. yang lain? Afan Ustaz itu yang 4 jilid yang ditawarin admin kemarin yang kalau nggak salah 1.800.000 saja. Iya, kalau nggak salah. Coba nanti tanya lagi, Ustaz. Iya kemarin kalau nggak salah sih di awal itu sempat di share itu yang Tajudul Musawwar, terus yang kedua tadi yang Qiraah Asyrah tadi. Itu kalau nggak Iya. salah 1.8 Ustaz ya. Kalau saya beli beli itu pakai ini, Hmm. Ustaz. Apa? Kebetulan kepala sekolahnya itu kan istri saya. Jadi istri saya yang tahu. Coba nanti Oh. antum tanya adminnya saja Mas Fuad. Ya. Hmm. Coba saja Mas Fuad. Iya kalau nggak salah sih kemarin ditawarin itu 1.8 nanti. Kita Kalau yang kita apa tunggu. Nurul Islam ini hanya juz 1 Ustaz ya? Yang mana nih? Yang ini yang di PDF ini Ustaz? PDF-nya itu ada 30 juz, tapi tidak kami share semuanya. Kenapa? Oh. Karena itu di-share secara berkala. Ya, di-share secara berkala dan nanti kami kan ada kelas ya besok malam pembukaan kelas Akademi Qiraat Asyara. Ya, itu baru di-share seluruhnya. Kalau antum kan per qiraat, jadi per semester itu kan per qiraat. Jadi di-share per qiraat. Ya, Hmm. tidak semuanya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa asatid yang tahun lalu misalkan mereka seperti ini sebulan 2 bulan misalkan mereka mengundurkan diri, ternyata mereka membuka kelas dengan Al-Quran yang kami. Ya, jadi Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. eh Hmm. Iya, Ana juga Menghindari. bingung ya. Ya, jadi ada Hmm. beberapa asatid yang mereka, saya sudah tahu mereka juga punya kelas sebenarnya. Cuman Ana Hmm. husnuzon saja dan terjadi berkali-kali. Jadi Hmm. pura-pura daftar, Ustaz boleh saya pakai dulu kiroatnya, PDF, kami share langsung langsung hilang di Lucu sih. telan bumi. Nah, itu berkali-kali itu. Itu sering sekali seperti itu. Bahkan tidak jarang dari mereka itu yang menyerang IG. Ya, Hmm. ya nggak tahu juga kenapa. Bingung juga kami ya. Bahkan di Facebook itu ada seorang ustadz yang dia itu juara dua, kalau antum tahu ya, beliau itu juara dua dengan Dr. Aiman Suwaid. Tapi masya Allah ucapannya. Ya, jadi beliau mengatakan seperti ini. Untuk apa memperdalam qiraat asyarah kalau tidak tahu dalil-dalilnya katanya. Untuk dijadikan
bungkus sayur apa, bungkus sayuran kah digituin. Ya, Masya Allah ya, sangat balap. Padahal di Yaman, di Madinah dan lain sebagainya, banyak ulama yang tidak mewajibkan hafal Satibiyah dan Durrah. Tidak wajib. Orang mau belajar Al-Quran dibegituin. Ya, jadi mulut-mulut seperti itu adalah orang-orang yang iri sebenarnya dengan orang-orang yang memiliki niat. Ya kami sudah tahulah yang begitu-begitu. Jadi kami untuk menghindari yang demikian-demikian, ya kami perjus di share-nya. Subjek tadi. Aslinya Berarti ada 30 juz PDF-nya. artinya berarti target semester awal ini bisa baca juz 1 gitu, Ustaz? Sabar, Ustaz. Oh, Al-Fatihah berarti dulu. Al-Fatihah dulu Al-Fatihah ya. dulu. Baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu plus nanti antum bisa qiraat Asim. Jadi nanti qiraat Oke. Asim selesai lah selama 4 bulan nanti langsung dapat sanad. Nah, qiraat Asim itu nanti sanadnya bisa antum langsung dapatkan. Ya. Berarti Selanjutnya nanti dengan kita masuk membaca ke gitu, Ustaz ya. Dengan membaca, iya Ustaz ya. dengan membaca. Dengan kita tilawahnya dengan binadzor. Nanti kalau Hmm. apa namanya khusus sanad hafalannya dengan masaih bil ghaib yaitu malam hari. Nah, ini untuk asatidah yang mungkin hari ini masuk yang bertanya, Ustadz, kami sekarang setoran setengah halaman, kan ada seperti itu, nggak apa-apa. Ya, setoran saja setengah halaman dengan permintaan sekhonya. Artinya nanti misalkan 2 tahun setengah sampai juz berapa, misalkan ada tanggungan sedikit, ya nggak apa-apa nanti bisa diperbanyak setorannya. Atau nanti misalkan di 1 tahun terakhir, ya 1 tahun terakhir misalkan antum apa namanya masih agak banyak dan hafalan sudah mungkin nanti bisa setoran banyak-banyak. Jadi nggak apa-apa awal-awal ini karena Seko melihat masih banyak bacaannya yang nggak bagus. Kami berkali-kali ingatkan bahwa semester lalu ada teman-teman yang dia mengejar khatam. Dibiarkan sama Sekonya baca banyak-banyak. Tidak dapat sanad. Akhirnya sedih. Sampai yang ngechat kami itu keluarga-keluarganya, bukan lagi orangnya. Keluarga-keluarganya ngechat kami, suaminya dan lain-lain. Ya. Dikira kami yang menahan. Padahal kami nggak menahan. Sekonya nggak mau memberikan sanad karena bacaan tidak bagus. Ya. Mau khatam cepat. Jadi intinya ikutin saja arahan daripada syekh dan syekhnya, mereka memberi ini, beri ini dan sebagainya, ikut saja. Nanti ketika misalkan sudah 2 tahun, ya antum belum khatam dan sebagainya, insya Allah nanti kita kejar. Ya, jadi jangan takut. Atau yang kedua, misalkan sekarang setengah halaman setorannya ini yang akhwat ya, setengah halaman setorannya. Jadi ada target antum misalkan saya hafal saya sudah 2 juz atau 3 juz misalkan. Jadi setengah halaman itu waktunya kan ada banyak. Antum buat ziyadah sendiri. Artinya kalau kami dulu ngafal Quran ada simpenan hafalan. Ya, jadi misalkan antum seperti itu kan lebih mudah. Walaupun setorannya mungkin baru 5 juz nanti, tapi hafalannya sudah 15 juz. Kan jadi lebih mudah ketika setoran ke sekhor, lebih mungkin lagi. Ya, jadi jangan dijadikan apa namanya, kenapa setengah halaman sebagainya. Misalnya. Ya nggak apa-apa, ya. Ikuti aja gurunya. Gurunya bilang seperti ini, diikuti dulu. Tapi insya Allah nanti ya kami pastikan misalkan nanti antum sudah 2,5 tahun, antum sudah hafal 30 juz misalkan di 2,5 tahun itu tapi setorannya misalkan masih 15 juz dan nanti kami berikan waktu untuk setoran lagi untuk khatam, tenang aja, kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kirat apa yang dipakai Rasulullah ketika sholat? Ya, jadi suatu saat ada seorang ya, dari sahabat yang membaca Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, dia membaca dengan huzu'a gitu ya. Jadi di satu itu huzu'a pakai hamzah. Ya, bacanya pakai hamzah. Huzu'a. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW mengatakan anak Quraisyun. Saya orang Quraisy. Orang Quraisy itu bacanya dengan riwayat Hafiz an Asim. Ya, makanya riwayat Hafiz ini sangat digunakan di mana-mana. 90% muslim di Indonesia, di dunia menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Ya. Anak Quraisyun. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu tidak membaca dengan huzua, tapi bacanya huzua. Ya, huzua. Pakai, wow, di juz 1 itu ya. Jadi pakai riwayat Hafiz an Asim. Ya, Ustaz. Seperti itu. Ada lagi? Afwan Sat, kembali Ya. untuk hafalannya ke Syekh. Jadi cukup setengah halaman dulu Sat. Kalau yang akhwatnya setengah halaman. Kalau yang ikhwannya nanti lihat 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 aja apa namanya lihat kebutuhan. Ya, karena akhwatnya lebih banyak daripada ikhwannya. Ya, jadi kalau antum boleh setengah halaman, boleh 1 halaman. Tapi jangan lebih dari 1 halaman.
Kalau Iya. hafalannya nggak bagus, jangan satu halaman. Ya, jangan satu halaman. Setengah halaman saja, yang penting mungkin bacaan. Seperti itu. Jangan memberatkan diri sendiri. Ya, Kalau nggak syukur. bisa ngafal gimana Ustaz? Murojaahnya aja di store. Oh iya, syukur. Jangan izin gitu ya. Store aja ketemu. Iya, Ustaz. Syukur. Ya. Tapi ya, insya Allah sudah cukup. Barakallahu fikum. Ini hanya pembukaan saja. Ya, kami tidak mempraktekkan dan lain sebagainya. Pembukaan saja. Sebagai pembukaan. Juga ini hari Sabtu tidak semuanya masuk karena banyak yang berhalangan. Insya Allah kita ketemu di pekan depan dengan materi yang cukup lumayan berat. Saya berharap antum sudah punya bukunya yang bisa antum coret-coret untuk memahami lagi lebih dalam, agar nanti ketika ujian, ya terutama ujian syahadah, ya ujian akhir, antum nanti bisa lulus. Karena nanti ada yang tidak lulus, ada yang lulus ketika di akhir 4 bulan itu. Yang lulus naik ke semester 2, yang tidak lulus ya remedial. Kalau nggak lulus bagaimana ya stagnan di semester 1. Jadi ya, tolong untuk belajar bersungguh-sungguh, ya, jangan putus asa, semangat terus insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Tutup. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik. Saya lagi kami ingatkan bahwa hari ini kita hanya ringan saja yang kita bahas, sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Di pekan depan seluruh keilmuannya sudah masuk ke inti. Seluruh pembelajarannya sudah masuk ke pembelajaran inti. Jadi diperlukan pertama ya bukunya diperlukan. Misalkan antum Ustaz saya nggak belum punya rezeki ya nggak apa-apa. Jangan jangan apa namanya jangan murung dan lain sebagainya, tetap semangat. Tapi kalau punya rezeki, ini adalah investasi, tidak hanya investasi akhirat, tapi investasi misalkan antum pengen buka yayasan sendiri, pengen buka sekolah sendiri, atau sekolah online dan lain sebagainya seperti kami, ini waktunya antum untuk menghabiskan seluruh kemampuan belajar dan lain sebagainya. Minimalkan di keluarga antum bisa perkenalkan bahwa Rasulullah mengajarkan seperti ini, seperti dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya investasi akhirat saja, ya, tapi insya Allah lah fiddaroin ya dunia dan akhirat ya, ke depannya. Jadi Anda sampaikan kepada antum bahwa ayo ya kita yang punya kesadaran untuk mendalami qiraat sebagaimana Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau antum tahu bagaimana sejarahnya ya beliau ketika turun daripada gua Hira ya jawartu bihirain syahron ya. Hadisnya kan seperti itu. Saya menyendiri di gua Hira selama 1 bulan. Ketika mau turun tiba-tiba ada yang memanggil. Saya lihat ke kanan, kiri, belakang, depan, belakang tidak ada. Yang kedua kali dipanggil lagi. Yang ketiga kali, farafa'tu rasi. Jadi saya angkat kepala saya. Ternyata ada sosok makhluk yang ada di udara gitu, di kepala, di atas kepalanya. Siapa? Yakni Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ya, kalau kita kan tinggal belajar aja, belajar, belajar, belajar. Kalau beliau melihat sosok makhluk, ya sampai beliau itu rojefah syadidah, sampai ya fasabbu alayya alma kan, sampai full badannya itu keringatnya mencucur, banjir badannya, saking ketakutannya, merindingnya ngelihat satu makhluk. Ya, jadi beliau menerima wahyu plus melihat satu makhluk yang yaitu malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Artinya sangat susah ya beliau bertahanus dulu, sangat susah perjalanannya. Sedangkan kita sangat mudah perjalanannya. Masa kita nggak mau mendalami apa yang sudah ada. Ya. Tapi barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam أحسن الله إليك يا أستاذ. warahmatullahi wabarakatuh.